Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan bagaimana ya cara menata tanaman hias di teras yang sempit namun bisa menampung banyak tanaman hias. Dan di teras yang kecil ini ya, dengan panjang tidak lebih dari 3 meter dan lebarnya sekitar 2 meter, namun di teras yang kecil ini ya, ini bisa menampung lebih dari 50 tanaman hias. Dan memang hampir ya, karena kecintaan terhadap tanaman hias, hampir pada setiap sudut terasnya di sini yang ada hanya tanaman-tanaman hias, hanya menyisakan pastinya ya jalan untuk lewat seperti ini. Dan dengan sangat senang saya selalu melakukan kegiatan bersih-bersih pada bagian teras yang masih seperti ini. Ini hampir setiap pagi ya, setiap pagi. Kemudian untuk menyapu saya bisa melakukan setiap harinya hingga 2-3 kali. Agar apa? Untuk mendapatkan keadaan terasnya ini terlihat cantik, dan tanaman-tanaman hiasnya juga pastinya ya akan terlihat lebih indah, lebih bersih, lebih segar, dan pastinya lebih sehat. Namun sebelum saya mereview ya bagaimana saya melakukan penempatan tanaman hias, bagaimana juga cara menatanya, dan sedikit bagaimana cara perawatannya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di teras yang sempit ini, di sini saya menggunakan 2 rak ya, karena memang saya memiliki 2 rak ini yang terbuat dari kayu, dan karena secara kebetulan juga di bagian terasnya ini berundak seperti ini ya, ambalan seperti ini, jadi saya manfaatkan untuk menempatkan tanaman hias pada bagian sisi bawah, dan kemudian di sisi atasnya agar lebih muat banyak ya, di situ saya mundurkan satu ukuran pot raknya agar bisa menempatkan tanaman hias juga. Karena apabila pada bagian sisi bawahnya sini ya, ini lubang, pada bagian lubang ini rak ini tidak ditutup dengan tanaman hias, maka akan terlihat jelek. Jadi di sini saya mundurkan satu ukuran pot sehingga lubang pada bagian bawah rak ya, kayu pada bagian siraknya itu tidak terlihat, akan tertutup dengan tanaman-tanaman hias. Dan kemudian di bagian sampingnya di sana saya taruh rak yang berwarna putih, karena di situ berdekatan dengan pintu ya yang dibuka. Jadi saya menaruh raknya itu yang ramping, bukan yang lebar seperti ini, karena agar tidak begitu sempit ya, tidak begitu sempit pada daerah sana. Ada tanaman hias Pes Lily variegata, ada tusuk konde, kemudian juga ada Syngonium chiapense, ada lumut Papua, segar banget dan saya sangat menyukainya. Ada Calathea lipstick, kemudian juga ada yang silver. Di sini saya memang cukup telaten ya untuk budidaya tanaman hias dan merawat tanaman hiasnya agar tanaman hias saya itu terlihat sehat, segar. Yang pastinya di sini saya lebih ke agar tampilan teras saya, rumah saya itu akan terlihat lebih segar dan asri dengan adanya tanaman-tanaman hias. Kemudian di samping rak agar kayunya juga tertutup ya, di sini saya menaruh ada 3 tanaman. Di sini ada Calathea alpinea yerumbet, Syngonium Merry Christmas, juga ada Peperomia watermelon.
agar terlihat lebih seger ya, asli seperti itu. Dan yang pastinya ya, keadaan teras juga harus mengikuti ya, keadaannya harus bersih, harus rapi agar tampilannya itu lebih menarik lagi ya. Jika tanaman hiasnya bagus, seger, kemudian keadaan terasnya juga bersih, di sini akan sangat terasa sekali nyaman. Kemudian di bagian sudut sini, di sini saya menaruh ada 3 pot, 3 tanaman hias, ada philodendron yang krokodil, kemudian juga ada Calathea ornata batik, juga ada yellow fuchsia. Dan di bagian atasnya di situ juga tak luput ya dengan adanya tanaman hias. Di bagian atasnya saya taruh tanaman hias sansevieria. Kenapa saya taruh tanaman hias sansevieria? Karena yang pastinya untuk penyiraman ya, untuk penyiraman ini bisa 1 minggu sekali bahkan lebih ya. Untuk jenis tanaman hias sansevieria, asalkan berada di tempat teduh, itu bisa sangat aman sekali ketika melakukan penyiraman jangka waktu yang cukup panjang. Dan kemudian bagaimana saya menjadikan daunnya tetap terlihat bersih ya, tetap terlihat bersih seperti ini. Di sini saya melakukan penyemprotan pada daunnya menggunakan air biasa. Itu 3 hari secara rutin. Kemudian untuk penyiraman di sini lebih saya menyesuaikan ya, melihat keadaan, namun lebih ke 2 hari sekali untuk penyiramannya.